Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita lanjut materi yang pertama kemarin ya, tentang apa itu material teknik atau teknik material. Dan ada juga di sini kemarin ada material science juga ya. Jadi ilmu material sama teknik material. Kita kemarin udah belajar bahwa ilmu tersebut sangat penting bagi uh, bukan cuma kita ya, tapi umat manusia sekarang, dan itu juga merupakan ilmu dasar bagi beberapa sebagian besar ilmu teknik yang sekarang ada. Oke, sekarang kita bahas untuk yang jadi kita bahasnya untuk di material teknik ini itu kita pakai material-material yang berhubungan dengan teknik elektro saja. Jadi untuk material yang lain mungkin tidak begitu kita bahas. Jadi kalau misalnya kita lihat material teknik di sini, kita bagi ini berdasarkan bahan penyusunnya. Berdasarkan bahan penyusunnya kita ada logam, non logam, dan komposit. Oke ya, jadi ini rata-rata kita pakainya benda padat semua. Jadi kita nggak coba bahas tentang benda cair maupun elektrolit. Tapi nanti untuk elektrolit mungkin ada sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Untuk pembagiannya sendiri, di sini kita bagi menjadi logam dan non logam. Jadi intinya adalah logam dan non logam. Jadi yang bahan logam dan juga yang sebaliknya. Dan di sini ada komposit. Ini komposit itu merupakan gabungan antara logam dan non logam. Jadi dia kompos. Jadi perpaduan antara dua jenis di sini. Nah, untuk logam sendiri kita ada beberapa. Di sini ada berbasis besi. Jadi kebanyakan logam yang kita lihat di sekarang kita pakai itu rata-rata itu berbasis besi. Jadi ferrous, Fe ya. Yang berikutnya adalah yang non besi. Jadi kenapa kita pisahkan besi sendiri? Karena besi itu penggunaannya sangat banyak sekali, dan juga untuk pencampurannya juga dia sangat fleksibel, bisa dibanyak pakai karena dari segi kekuatannya tadi ya, dan juga dari segi jumlahnya juga banyak. Seperti contohnya kemarin tuh silikon. Jadi silikon untuk semikonduktor itu lebih banyak daripada untuk yang germanium dan gallium kemarin. Makanya silikon lebih banyak dipakai daripada yang dua jenis yang tadi. Besi juga banyak di sini. Nah, di sini ada besi karbon, ini udah alloy ya. Nanti kita jelaskan apa itu alloy dan sebagainya. Tapi sebelumnya kita jelasin untuk yang logam itu seperti apa, non logam seperti apa. Untuk yang non besi sendiri, kita ada contohnya di sini ada aluminium, tembaga, seng, nikel sama ya. Terus ada tungsten juga. Kalau tungsten itu udah logam transisi ya, tapi tungsten tahu ya, tungsten itu yang digunakan untuk lampu pijar itu merupakan zat terberat yang diketahui oleh manusia sampai sekarang. Jadi dia itu beratnya lebih berat daripada timah, berat sekali gitu. Kalau pengen coba lihat nanti coba ada di YouTube, itu juga ada membuat palu tor itu ya, tahu tor ya, palu tor yang diisi dengan tungsten. Itu beratnya sampai 100 kilo kalau nggak salah. Oke, berikutnya ada non logam. Banyak iklannya enggak apa ya. Jadi untuk yang logam sendiri, oke, untuk yang non logam itu ada keramik dan juga ada polimer. Nah, kita jelasin apa itu keramik dan polimer di slide berikutnya. Oke, lanjut ya. Di sini untuk yang logam sendiri, logam itu kalau untuk yang besi, jadi unsur kimia memiliki sifat kuat, liat. Ini maksudnya dia bisa bentuk keras, dan dia menghantarkan listrik dan panas dengan sangat baik. Umumnya mengilap ya di sini ya. Dan untuk logam sendiri atau metal itu dia punya ikatan yang bentuknya itu seperti kubus. Kebanyakan nanti seperti kubus. Ada yang kubusnya yang solid, ada yang berongga dan sebagainya. Nanti kita lihat untuk di bahasan berikutnya. Untuk logam besi sendiri atau ferrous ini ya, di sini lambangnya Fe kita tahu. Untuk yang nanti agak ada sedikit tentang kimianya nggak apa-apa ya, mungkin sudah tahu tapi nanti sebagai untuk diulang aja biar lebih paham. Di sini ada besi dan juga ada baja, steel, sama di sini ada Fe. Tapi baja ini sebenarnya juga besi tapi dia
campuran. Nah, campuran ini disebut dengan alloy, nanti kita bahas itu. Untuk yang satu lagi adalah logam yang non besi, jadi sama-sama logam tapi dia logam yang mengandung sedikit atau sama sekali tanpa kadar besi. Di sini ada aluminium, kuprum tembaga ya, seng, nikel dan lain-lain. Nah, di sini ada satu logam yang dia itu tidak masuk di sini, sifatnya itu tidak kuat, tidak liat dan keras. Oke ya, kalau misalnya tahu apa itu adalah merkuri ya, atau jadi merkuri itu bentuknya kan cair seperti yang kita lihat. Jadi itu satu-satunya logam yang tidak mempunyai sifat yang seperti ini. Jadi kita klasifikasikan ke yang lain aja, apa. Oke, lanjut lagi. Di sini kita punya yang non logam. Yang non logam kita punya ada keramik dan juga ada satu lagi adalah polimer. Untuk yang keramik sendiri itu merupakan campuran senyawa ya. Jadi di sini ada campuran senyawa. Ini logam bisa, non logam bisa, tapi ini pakainya itu dia yang non logam ya, non logam dengan non logam. Jadi keramik adalah bahan bentuk dari senyawa kompon antara satu atau lebih unsur logam. Nah, ini termasuk silikon, germanium dengan satu unsur lebih organik yang bukan logam. Jadi dia campuran antara logam dan non logam. Di sini untuk yang keramik sendiri itu campuran logamnya itu sangat sedikit. Jadi dia untuk nanti bentuknya itu udah berbeda. Nah, di sini ada contoh keramiknya, ada silikon oksida, ada aluminium oksida. Jadi udah campuran antara dua ini ya. Yang silikon yang dioksidasi, aluminium yang dioksidasi juga. Rata-rata kebanyakan dia pakai yang bahan yang teroksidasi. Oke, lanjut lagi. Agak cepat sedikit tidak apa-apa ya. Kalau misalnya agak kecepatan nanti bisa diulang lagi videonya. Berikutnya adalah untuk yang polimer. Nah, ini polimer itu merupakan rantai karbon kalau dulu kita bahas pernah di SMA ya. Jadi di sini ada yang rantainya itu ada bentuknya rantai panjang seperti ini dan ada yang bentuknya siklik seperti ini. Cyclic ini berarti cycle ya. Jadi kayak lingkaran. Jadi ini lebih kuat kalau yang ini. Kalau yang ini untuk yang rantai panjang ini biasanya itu untuk yang berbentuk cairan. Kalau untuk yang cyclic seperti ini dia yang berbentuk padat. Oke, cairan-cairan yang kita pakai, ini contohnya kayak ada premium, pertamax ya kan. Nah, itu semuanya pakainya rantai karbon seperti ini, solar dan sebagainya itu. Jadi bentuknya cair dan semakin panjang rantai karbonnya nanti semakin besar nilai oktannya kalau dulu pernah bahas. Tapi kita nggak bahas itu di sini ya. Jadi polimer, kenapa kita pakai ini? Karena di elektro itu kita juga pakai mika, plastik dan sebagainya. Nah, itu bahan itu juga terbuat dari polimer. Bahkan sekarang untuk baju kita pun sudah banyak yang campurannya. Ada yang kain ya, kain yang kita pakai itu fabriknya nggak murni dari cotton, tapi juga dari polimer juga ada campurannya. Nah, di sini untuk definisinya sendiri, polimer adalah senyawa karbon dengan rantai molekul panjang, termasuk bahan plastik dan karet. Nah, jadi ini karet dan plastik juga masuk ke sana. Jadi dia lebih, kalau untuk polimer sendiri itu dia lebih ke bahan minyak-minyakan alam dan juga tumbuh-tumbuhan. Oke, untuk yang tumbuhan itu merupakan polimer yang alami sekali. Jadi polimer merupakan bahan yang memiliki berat molekul lebih dari 10.000, tersusun dari monomer yang saling berkaitan kovalen. Jadi ikatannya sendiri di sini adalah kovalen ya. Jadi kooperatif antara ikatannya kuat ya jadinya. Contoh polimernya di sini adalah polietilen, polipropilin, polivinyl klorid dan lain-lain. Ini untuk yang polietilen itu dan polipropilin ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya sudah kayak plastik tadi. Oke, polimer dapat dibentuk kembali dengan pemanasan disebut termoplastik, sedangkan yang tidak dapat dibentuk kembali disebut termos. Oke ya, untuk yang termoplastik tadi itu yang bentuknya plastik itu dia bisa dimolding, bisa dirubah bentuknya. Sekarang kita bisa manfaatin buat banyak hal, termasuk untuk casing, terus tadi untuk bahan dasar
kapasitor yang dari mika tadi ada, termasuk resistor juga, itu bahannya juga dari sana. Dan sebagai insulator juga ya, banyak itu kita pakainya pakai yang plastik tadi. Oke, jadi untuk yang dua ini untuk yang non logam, jadi kita tadi punya logam sendiri ada dibagi menjadi Fe dan juga yang non Fe. Terus untuk yang di sini untuk yang non logam kita ada polimer, keramik dan juga polimer. Nah, dua ini ya. Jadi yang non logamnya sendiri dia campuran antara logam dan yang keramik ini campuran antara logam dan non logam. Kalau untuk yang polimer sendiri itu adalah bahan minyak-minyakan dan karet-karetan sama yang plastik-plastikan tadi ya. Jadi kalau misalnya kita bentuk AC-nya kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah bahar komposit. Oke ya, jadi untuk yang komposit di sini itu gabungan dari salah satu dari yang ada di sini. Jadi bisa gabungan antara besi atau yang besi logam yang non besi dengan keramik, atau pokoknya salah satu dari 4 ini. Ketika digabungkan nanti kita sebutannya menjadi komposit. Oke ya, kalau untuk yang keramik tadi itu kan khusus dia harus ada logam dan non logam. Kalau untuk yang komposit ini bisa jadi logam-logam, bisa jadi non logam dengan non logam dan sebagainya. Oke, ini contohnya keramik dengan polimer. Nah, komposit sendiri merupakan campuran bahan yang tersusun dari 2 atau lebih bahan dasar dalam skala makroskopik. Jadi bisa bener hitungannya itu benar-benar direkayasa. Jadi ini tugasnya teman-teman yang belajar di bidang teknik atau rekayasa material tadi. Jadi kalau misalnya kuliah seperti teman-teman di sini ya, jadi kalau untuk yang di teknik material itu nanti dia ya bikinnya ini. Jadi merekayasa kadar antara bahan satu dengan bahan lain, dicampurkan, dicari sifat yang diinginkan, kekuatan yang diinginkan, dan juga mungkin sifat-sifat yang lain yang diinginkan. Nah, ini salah satu jenis hasil dari rekayasa yang kita udah pakai sampai sekarang. Yang pertama ada fiberglass ya kan. Fiberglass itu udah pakai di banyak hal ya sekarang ya. Industri otomotif dan sebagainya, sampai ke perumahan juga dipakai. Jadi ini hasil teman-teman yang belajar di bidang teknik material. Ada triplek juga. Semen juga. Semen ini merupakan salah satu semen sendiri pun sebenarnya dia kan bikinannya agak susah ya, karena pakai suhu tinggi juga. Jadi ini merupakan salah satu teknologi yang mengubah zaman juga, karena dulu teknologi pembuatan rumah itu nggak segampang sekarang setelah ada semen ya, dan ada banyak yang lain. Untuk yang bahan komposit alam, yang ini untuk yang alam asli, jadi untuk campuran tuh ada kayu ya, tadi dari serat selulose yang berada dalam matriks linin. Jadi dia ada polimernya, ada juga dari seratnya tadi. Oke, ada organik polimernya ini tadi dengan campuran yang lain. Ada karbonnya juga dan sebagainya. Oke, jadi ini merupakan jenis-jenis bahan yang akan kita bahas. Berikutnya nanti kita akan bahas satu persatu lebih detail, mulai dari yang logam, non logam, keramik, dan polimer. Oke, untuk yang video ini terima kasih, sampai sekian ya, semoga bermanfaat. Lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.